Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi tentunya di Mari Bali. Nah, kali ini saya ingin berbagi informasi khususnya bagi kawan-kawan yang suka melancong atau suka bepergian ke luar daerah atau ke beberapa provinsi yang ada di tanah air. Nah, pada kali ini saya Mari Bali ingin berbagi informasi kepada kawan-kawan dari Sabang sampai Maroke. Nah, pada sepekan yang lalu, alhamdulillah saya berkesempatan untuk berkunjung ke kota Surabaya dan Madura, tentunya dengan agenda yang cukup Allah dan saya yang tahu. Nah, oleh karena itu langsung saja, jadi yang perlu kita perhatikan dengan adanya aturan baru dari pemerintah bahwa sebaiknya sebelum kawan-kawan pergi ke sebuah daerah dengan menggunakan maskapai atau pesawat, yang perlu diperhatikan pertama kali sebelum kita berangkat atau sebelum hari hanya, pastikan kita sudah mengurus yang namanya rapid test. Nah, untuk proses kepengurusan rapid test ini bisa di rumah sakit atau di klinik yang memang sudah memenuhi persyaratan untuk mengeluarkan surat rapid testnya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita berkunjung ke rumah sakit atau klinik yang sudah mendapat rekomendasi, yang sudah berhak untuk mengeluarkan surat rapid test yang seperti ini. Nah, adapun prosesnya bagi saya ini cukup lama dan cukup sedikit diajak tawaf atau diajak berputar-putar, tapi begitulah birokrasi yang sudah ada. Nah, contoh pengalaman saya pribadi pada hari hanya ini mungkin pelajaran bagi saya, dan mungkin bisa juga nantinya teman-teman simak baik-baik atas kesalahan yang sebelumnya memang saya kurang informasi. Nah, waktu itu di hari hanya saya sudah dibooking tiket oleh hamba Allah. Pada waktu itu saya belum tahu persis apa dan bagaimana proses untuk mendapatkan rapid test ini. Maka pada hari H ketika tiba di bandara, saya diperiksa dan ditanya oleh petugas bandara apakah sudah memiliki surat rapid test dari klinik yang ada. Ternyata belum ada. Nah, untungnya pada hari itu penerbangan itu sedikit lebih lama, dan kebetulan juga saya sedikit lebih cepat datang ke bandara. Waktu itu pesawat agendanya terbang itu pukul 2:sekian, dan saya berangkat ke bandara itu pukul 9 pagi kurang lebih. Nah, pada saat itu pula saya secepat kilat putar balik bersama kawan saya untuk menuju ke rumah sakit terdekat, yang mungkin kawan-kawan sudah melihat bagaimana proses untuk pembuatan rapid test. Nah, pada kali ini saya mungkin lebih sedikit detail. Nah, ketika kita sampai di rumah sakit, yang harus kita lakukan adalah mendaftar kita mengisi form, ya kan, nanti di situ bla 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 bla. Kemudian kita nanti diarahkan ke pendaftar. Nah, setelah kita mendaftar, kita masuk ke ruang. Nah, setelah dari ruang IGD ini, kita diarahkan lagi menuju ke. Nah, setelah dari ruangan ini, kita diarahkan lagi menuju ke. Nah, di kasir itulah kita membayar dengan sejumlah uang. Kalau di Balikpapan ini mungkin di setiap daerah itu berbeda-beda. Nah, kalau di Balikpapan saya membayar kurang lebih 400 sekian rupiah. Nah, setelah itu kuitansi pembayaran
kita pegang dan kita kembali ke, dan dari situ kurang lebih diinformasikan hasil labnya itu keluar kurang lebih 3 jam. Sementara saya harus ke bandara paling minimal sekali itu jam 12 lewat sekian. Nah akhirnya singkat cerita, setelah 3 jam berlalu saya kembali ke rumah sakit untuk menerima hasil tesnya sekaligus maaf sebelumnya saya dari kasir saya kembali ke lab. Nah di lab situlah kita diambil darah kita. Saya kemarin itu di sini di video sebelumnya saya sudah perlihatkan posisi pengambilan darah itu di sini. Nah itu hampir satu suntikan itu full seperti ini. Nah setelah dari situ saya kembali lagi bahwa waktu hasilnya itu kurang lebih 3 jam. Setelah 3 jam singkat cerita saya diarahkan lagi ke ruangan. Nah di ruangan IGD ini kita diperiksa lagi sebagaimana video yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Di ruangan itu kita diperiksa lagi, ditanya-tanya oleh dokternya dan lain sebagainya. Singkat cerita selesai, setelah itu kita ditanya lagi di ruangan, masih di ruangan IGD-nya. Nah setelah itu kita menerima berkas-berkas seperti ini. Berkas seperti ini, terus hasilnya seperti ini dan lain sebagainya. Oke. Nah setelah dari ruangan IGD kita diarahkan lagi ke tahapan yang paling terakhir sekali, yaitu di ruang untuk menerima stempel. Stempel seperti ini. Nah setelah dari situ baru selesai. Gimana? Cukup panjang urusannya dan cukup sedikit diombang-ambing, diputar-putar di dalam rumah sakit. Jadi teman-teman sekalian, memang sangat penting untuk saat ini bagi kawan-kawan yang hendak bepergian ke luar daerah, dan ini sangat-sangat dibutuhkan sekali. Dan setelah dari rumah sakit atau klinik, ketika kita sampai di bandara, kita akan diperiksa lagi sebagaimana video yang saya akan tampilkan. Di pintu pertama itu semua calon penumpang akan ditahan dan diminta hasil rapid testnya. Nah, seperti ini hasil rapid testnya. Nah, ini kita harus perlihatkan ke petugas di pintu pertama. Itu tahapan pertama. Nah, sebelum masuk ke dalam ruangan check-in. Nah, setelah tahapan pertama kita lewatin, kita masuk ke ruangan check-in. Nah, di dalam ruangan check-in ini kita akan diperiksa kembali dari petugas KPP kalau nggak salah. Surat hasil pemeriksaan di labnya itu akan diberi stempel seperti ini. Nah, jika stempel ini tidak ada, maka penumpang tersebut tidak akan bisa masuk ke dalam pesawat. Nah, alhamdulillah setelah melihat hasil dari rapid test yang saya dapatkan, di sini tertulis seperti ini, non reaktif. Itu artinya kita boleh bepergian ke luar daerah atau ke luar pulau. Nah, setelah kita sampai tahapan terakhir, mulai dari rumah sakit, di pintu gerbang, di pintu utama bandara, dan di ruangan sebelum masuk ke ruang check-in, tahapan-tahapan ini alhamdulillah saya pribadi insya Allah non reaktif dan negatif atas namanya corona.
Nah, setelah itu kita masuk ke ruangan untuk boarding selanjutnya dan selanjutnya. Begitulah mungkin secara singkat tahapan-tahapan yang mungkin teman-teman ada yang belum tahu atau mungkin ada yang sudah tahu dan belum sempat untuk menginformasikan kepada teman-teman yang ada di luar sana. Yaitu adalah sedikit pengalaman yang bisa saya sampaikan, dan dalam perjalanan kali ini alhamdulillah saat ini saya sudah kembali ke kota Balikpapan yang hampir seminggu lamanya saya berada di Pulau Jawa dengan agenda yang insya Allah demi kebaikan kita bersama dan khususnya buat diri dan keluarga tercinta. Mudah-mudahan semua ini dapat bermanfaat. Dan yang terakhir perlu juga saya sampaikan mungkin sedikit, jika kawan-kawan datang dan pergi ke sebuah daerah, maka saya bisa pastikan penanganan rapid test di sebuah daerah itu akan berbeda, dan juga tarif yang dipatok juga ada perbedaan. Nah, dan untuk khususnya di Surabaya yang saya alami, ada banyak tempat, dan saran dari saya sebaiknya kawan-kawan yang ada di kota Surabaya dan mau ke luar daerah, sebaiknya untuk kepengurusan rapid testnya itu di bandara. Di samping tidak terlalu ribet urusannya dan juga harganya lebih terjangkau. Kalau pengalaman kemarin itu kurang lebih hanya 290 seperti itu. Bagaimana perjalanan saya dari Balikpapan, Surabaya dan Kota Madura selama pulang pergi, buktikan di tahapan atau di video-video berikutnya. Pada kali ini saya akan berbagi sedikit perjalanan singkat saya dari Balikpapan, Surabaya dan ke Madura. Bagaimana selanjutnya? Nantikan hanya di Mari Bali. Cek.